Tata tertib persidangan negeri Tarakan. Berikut ini adalah tata tertib persidangan yang harus dipatuhi oleh pengunjung sidang. Pada saat majelis hakim memasuki dan meninggalkan ruang sidang, semua yang hadir berdiri untuk menghormati. 2. Selama sidang berlangsung, pengunjung sidang harus duduk dengan sopan dan tertib di tempatnya masing-masing dan memelihara ketertiban di ruang sidang. 3. Para pihak dan pengunjung sidang diharuskan memakai pakaian yang pantas dan sopan dan dilarang makan, minum, merokok, membaca koran, atau melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan. 4. Dalam ruang sidang, siapapun wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. 5. Siapapun dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak, atau alat maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. Dan siapa yang membawanya wajib menitipkan pada tempat disediakan khusus di bagian keamanan Pengadilan Negeri Tarakan. 6. Segala sesuatu yang diberitakan oleh ketua sidang untuk memelihara tata tertib di persidangan wajib dilaksanakan dengan segera dan cermat. 7. Tanpa surat perintah petugas keamanan pengadilan karena tugas jabatannya dapat mengadakan penggeledahan badan untuk jaminan bahwa kehadiran seorang di ruang sidang tidak membawa senjata, bahan, atau maupun benda yang dapat membahayakan keamanan sidang. 8. Pengambilan foto, rekaman suara, atau rekaman televisi harus meminta izin terlebih dahulu sebelum kepada hakim ketua sidang. 9. Siapapun di ruangan peradilan bersikap tidak sesuai dengan martabat pengadilan dan tidak mentaati tata tertib persidangan dan setelah hakim ketua sidang memberi peringatan masih tetap melanggar tata tertib tersebut, maka atas perintah hakim ketua sidang yang bersangkutan dikeluarkan dari ruang sidang. Dan apabila pelanggaran tata tertib dimaksud bersifat untuk tindak pidana, tidak mengurangi kemungkinan dilakukan tuntutan terhadap pelakunya. Pada hari Sabtu 2 Mei 2026, sidang perkara perdata nomor 05-PDT-G-2026 PN Tarakan tentang perkara wan prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam antara Jivan Marten selaku penggugat melawan Ariel Kurniawan tergugat 1 dan Andis Maulana tergugat 2 akan segera dimulai. Penggugat dan tergugat hadir dalam ruang sidang. Majelis hakim akan memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang Pengadilan Negeri Tarakan mengadili perkara perdata nomor 5 PDT-G-2026 Pengadilan Negeri Tarakan pada hari ini, Sabtu 2 Mei 2026, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penyelenggara periksa kehadiran para pihak. Penggugat hadir bersama kuasa hukum Ahadi Kurniawan SHMH. Tergugat 1 Ariel Kurniawan hadir bersama kuasa hukum Andika Arsyad SHMH. Tergugat 2 Andis Maulana hadir bersama kuasa hukum Gideon Tombi SHMH. Apakah para pihak dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Siap, Yang Mulia. Sebelum memasuki pokok perkara, majelis memberikan kesempatan damai. Apakah saudara penggugat masih ada niat untuk berdamai? Yang Mulia, saya sudah menunggu hampir bertahun-tahun. Saya sudah memberikan kelonggaran. Saya juga mengingatkan baik-baik. Tapi yang saya dapat adalah janji.
Saudara tergugat, bagaimana tanggapan Anda? Saya tidak pernah berniat mengingkari janji yang mulia, saya hanya belum mampu untuk melunasi. Apakah saudara pernah menawarkan skema pembayaran? Kami sudah pernah mencoba yang mulia, tapi usaha kami jatuh. Yang mulia, klien saya sudah memberikan waktu lebih dari cukup, tapi tidak ada kepastian dan tidak ada etikat baik yang baik dan jelas. Kami keberatan yang mulia. Klien saya masih tetap bisa atau berusaha membayar. Baik, majelis tidak melihat titik temu. Mediasinya nyatakan gagal. Sidang dilanjutkan. Izin yang mulia. Silakan kuasa penggugat membacakan gugatannya. Baik, izin yang mulia, kami bacakan gugatan. Pada yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, di Tarakan, dengan hormat yang bertandatangan di bawah ini, Ivan Marten, bertempat tinggal di Jalan Lumpuran, Kampung 1 Strip, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andika Arsyad SHMH, advokat atau pengacara, yang berkantor di Jalan Gunung Semeru, RT/RW Kampung 6, Kota Tarakan. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor 202/PDT/D/2024 tanggal 31 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai berikut. Penggugat melawan tergugat 1. Arif Kurniawan bertempat tinggal di Jalan Pelakoyan nomor 96 ALK 13 RT/RW 001/13 Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat, Provinsi Kalimantan Utara. Tergugat 2, Andis Maulana bertempat tinggal di Jalan Amalama RT 1 Kelurahan Pantai Amalama, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan. Posita 1. Bahwa penggugat merupakan seorang wira swasta yang memiliki usaha bisnis dan telah lama menjalin hubungan pertemanan dan tergugat secara baik. Poin kedua, bahwa sekitar tahun 2018 tergugat datang kepada penggugat dan menyampaikan bahwa tergugat sedang mengerjakan pembangunan rumah toko atau ruko di Tarakan, namun mengalami kekurangan modal sehingga pekerjaan tersebut tersendat. Poin ketiga, bahwa tergugat kemudian memohon pinjaman dana kepada penggugat sebesar 1 miliar rupiah untuk tambahan modal usaha pembangunan tersebut. Poin keempat, bahwa setelah mempertimbangkan kondisi keuangan, penggugat menyetujui pemberian pinjaman tersebut dengan syarat dikembalikan dalam waktu 1 tahun, dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis di hadapan notaris. Tergugat menyerahkan jaminan atas harta miliknya. Poin kelima, bahwa tergugat menyetujui dan juga menyatakan akan memberikan bagi hasil sebesar 50 juta rupiah setiap bulan selama pinjaman boleh dilunasi. Poin keenam, bahwa pada tanggal 7 Juni 2018 penggugat dan tergugat menandatangani surat perjanjian di hadapan notaris Mila Rufida SH sekaligus surat kuasa menjual terhadap objek pinjaman, objek jaminan. Poin ketujuh, bahwa pokok isi perjanjian tersebut antara lain: pertama, pinjaman modal sebesar 1 miliar rupiah. Kedua, jangka waktu 1 tahun 7 Juni dimulai dari 7 Juni 2018 sampai 7 Juni 2019. 3, bagi hasil 50 juta per bulan. 4, jaminan berupa 3 alas hak tanah. Poin 8, bahwa penggugat telah menyerahkan uang sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan 900 juta rupiah melalui transfer rekening tergugat. Poin ke-9, bahwa perjanjian tersebut sah menurut pasal 1320 KUH Perdata dan mengikat para pihak sesuai pasal 1338 KUH Perdata. Poin ke-10, bahwa tergugat tidak melaksanakan kewajiban secara penuh, baik pembayaran bagi hasil maupun pelunasan pinjaman. Poin ke-11, bahwa berdasarkan catatan dan rekening koran, penggugat hanya menerima pembayaran sejumlah 1 miliar 300 juta rupiah sejak Juli 2018 sampai Maret 2022. Poin ke-12, bahwa pembayaran tersebut merupakan bagian dari bagi hasil, bukan pengurangan pokok pinjaman. Poin ke-13, bahwa tergugat juga tidak menyerahkan seluruh jaminan sebagaimana diperjanjikan, melainkan hanya satu objek jaminan. Poin ke-14, bahwa tindakan tergugat tersebut merupakan bentuk uang prestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 1238, 1239, 1243, 1244, dan 1246 KUH Perdata. Poin ke-15, bahwa sampai gugatan ini diajukan, tergugat belum melunasi pokok pinjaman sebesar senilai 1 miliar rupiah. Poin ke-16, bahwa total kewajiban bagi hasil seharusnya diterima penggugat adalah sebesar 3 miliar 600 juta rupiah dan setelah dikurangi pembayaran senilai 1 miliar 300 juta rupiah. Baik, gugatan telah dibacakan. Selanjutnya pada jawaban tergugat.
Izin Yang Mulia, kami ingin menyampaikan jawaban. Perkara nomor 5 garing PDT.G garing 2024 garing Pengadilan Negeri Tarakan. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, di tempat dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini kuasa hukum dari tergugat 1 dalam perkara antara Jivan Martin sebagai penggugat melawan Ariel Kurniawan sebagai tergugat. Dengan ini menyampaikan bahwa tergugat 1 atas gugatan penggugat sebagai berikut. Yang pertama, dalam eksepsi bagian A, gugatan penggugat error in persona, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas, bahwa perjanjian pinjam-meminjam yang didalilkan penggugat bukanlah antara penggugat dengan tergugat, melainkan antara tergugat dengan pihak lain bernama Jivan Martin, bahwa sumber dana pinjaman berasal dari Jivan Martin dan pembayaran bagi hasil dilakukan kepada pihak tersebut atau melalui pihak yang dituju olehnya, bahwa dengan tidak dilibatkannya Jivan Martin dalam gugatan ini, maka gugatan menjadi salah pihak dan cacat formil. Oleh karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima. Bagian B, gugatan prematur. Bahwa penggugat hanya mengirimkan 1 kali somasi kepada tergugat, bahwa dalam praktik hukum perdata somasi lazim dilakukan sebanyak 3 kali, bahwa tindakan penggugat tersebut tidak memenuhi kelaziman hukum sehingga gugatan diajukan secara prematur. Oleh karenanya, gugatan patut dinyatakan tidak dapat diterima. Yang kedua, dalam pokok perkara, bagian 1, bantahan umum, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas. Bagian 2, tentang hubungan hukum, bahwa tergugat tidak pernah menerima pinjaman dari penggugat secara langsung, bahwa pinjaman tersebut berasal dari Jivan Martin bukan dari penggugat, bahwa pencantuman nama penggugat dalam perjanjian hanya bersifat formal dan permintaan pihak pemberi dana. Bagian 3, tentang penandatanganan perjanjian, bahwa benar terdapat penandatanganan perjanjian di hadapan notaris. Namun, hal tersebut terjadi dalam kondisi tergugat terdesak dan membutuhkan dana, sehingga menyetujui percantuman nama pihak lain. Dengan demikian, terdapat unsur ketidakseimbangan kehendak dalam perjanjian tersebut. Bagian 4, tentang pelaksanaan perjanjian, bahwa tergugat telah melaksanakan kewajiban dengan itikat baik, yaitu melakukan pembayaran bagi hasil, tetap melakukan pembayaran meskipun mengalami kesulitan usaha, bahwa tergugat tidak pernah berniat mengingkari perjanjian. Bagian 5, tentang keadaan memaksa, bahwa keterlambatan pembayaran disebabkan oleh keadaan di luar kendali tergugat, yaitu perubahan sistem perbankan di Tarakan, kebijakan pembatasan aktivitas, bahwa kondisi tersebut menyebabkan usaha tergugat mengalami hambatan serius. Oleh karena itu, keterlambatan tersebut bukan merupakan wan prestasi yang disengaja. Bagian 6, tentang wan prestasi, bahwa berdasarkan fakta di atas, tergugat tidak dapat dikategorikan melakukan wan prestasi karena yang pertama, tidak ada unsur kesengajaan, yang kedua, ada itikat baik, yang ketiga, terdapat keadaan memaksa. Bagian 7, tentang kerugian penggugat, bahwa dalil kerugian yang diajukan penggugat bersifat sepihak dan tidak berdasar, bahwa perhitungan bagi hasil tidak jelas dasar hukumnya, bahwa tuntutan kerugian imaterial tidak relevan dan tidak dapat dibuktikan. Yang ketiga, petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, tergugat mohon kepada majelis hakim agar berkenan memutuskan. Dalam eksepsi, menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat seluruhnya, menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dalam pokok perkara, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat tidak melakukan wan prestasi, menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara, atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat 1. Terima kasih. Izin Yang Mulia, kami menolak seluruh dalil tergugat. Untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum penggugat Jivan Martin, kuasa hukum penggugat Andika Arsyad SHMH dengan ini menyampaikan replik atas jawaban tergugat sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi mengenai kompetensi relatif, penggugat menolak dengan tegas eksepsi para tergugat mengenai kewenangan mengadili. Walaupun tergugat 1 Ariel berdomisili di Medan, namun objek perjanjian dan penandatanganan surat perjanjian pinjam meminjam modal kerja tanggal 7 Juni 2018 dilakukan wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan. Selain itu, jaminan-jaminan yang diserahkan dalam perjanjian SHM nomor 711, nomor 367 dan nomor 1290
sebagian besar berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan, sehingga berdasarkan asas efektivitas Pengadilan Tarakan berwenang memeriksa perkara ini. Bahwa penggugat tetap ada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan dalam gugatan dan menolak seluruh dalil jawaban para tergugat kecuali yang diakui kebenarannya. Mengenai uang prestasi tergugat 1. Tergugat 1 Ariel Kurniawan telah mengakui adanya pinjaman modal kerja sebesar 1.100 juta rupiah. Dalil tergugat yang menyatakan adanya kondisi objektif sebagaimana alasan keterlambatan hanyalah upaya untuk menghindari kewajiban hukum. Faktanya, hingga gugatan ini didaftarkan, tergugat 1 tidak melakukan pelunasan sesuai jangka waktu yang telah disepakati dalam perjanjian. Mengenai sita pinjaman, penggugat telah memohon agar majelis hakim melakukan penyitaan terhadap objek jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 5 surat perjanjian tanggal 7 Juni 2018. Meskipun jaminan tersebut atas nama pihak ketiga atau para turut tergugat, namun penyerahan sertifikat tersebut merupakan kesepakatan sukarela sebagaimana jaminan atas bentuk utang tergugat 1, sehingga secara hukum dapat dilakukan penyitaan untuk menjamin hak-hak penggugat. Mengenai kerugian dan bunga, tuntutan bunga dan kerugian yang diajukan penggugat adalah wajar sebagaimana kompensasi atas hilangnya nilai ekonomis modal kerja yang tertahan selama bertahun-tahun di tangan tergugat 1. Petitu, berdasarkan uraian di atas, penggugat memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut: menolak eksepsi para tergugat untuk seluruhnya, menyatakan Pengadilan Negeri Tarakan berwenang secara hukum untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruh sebagaimana dalam surat gugatan, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas objek sengketa, atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya. Keberatan, tidak semua keadaan bisa dipaksakan. Pandemi ini keadaan luar biasa. Sekian. Jika demikian, mengapa tidak ada transparansi? Mengapa tidak ada komunikasi yang jelas? Karena saya juga sedang berusaha. Anda pikir saya senang dalam kondisi ini? Baik, selanjutnya bukti tergugat silakan membacakan bukti. Kami tetap pada jawaban kami. Perjanjian dibuat dalam kondisi terpaksa dan tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Apakah tergugat mengakui bukti ini? Tidak ada bukti tertulis. Mohon penggugat ajukan bukti. Baik, yang mulia. Silakan dilanjut ahli. Sebentar. Ini yang Anda ajukan bukti apa? Bukti apa saja? Perjanjian bukti transfer dana, rekening koran, serta bukti komunikasi penagihan. Silakan untuk tergugat mengajukan bukti ini juga. Apakah ada? Bukti diterima. Adilnya selanjutnya membacakan kesimpulan penggugat. Silakan. Baik, yang mulia. Untuk dan atas nama penggugat Irfan Marten, kuasa hukum penggugat Andika Arsyad SHMH, telah mengikuti seluruh proses pemeriksaan persidangan. Nah, ini menyampaikan kesimpulan sebagai berikut. 1. Dalam eksepsi bahwa penggugat menolak seluruh eksepsi kompetensi relatif yang diajukan oleh tergugat 1 Ariel Kurniawan, bahwa meskipun tergugat 1 berdomisili di Medan, namun dasar hukum gugatan adalah surat perjanjian pinjam meminjam modal kerja yang dibuat dan ditandatangani di Tarakan, bahwa sebagai besar objek jaminan tanah dan bangunan yang menjadi jaminan utang tersebut terletak di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tarakan. Oleh karena itu, Pengadilan Negeri Tarakan secara hukum berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Fakta wan prestasi. Berdasarkan bukti P1 surat perjanjian, terbukti bahwa tergugat 1 telah menerima modal kerja sebesar 1.100 juta rupiah dari penggugat. Hingga saat ini tergugat 1 telah lalai dan gagal melakukan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Pengakuan tergugat 1 mengenai adanya utang tersebut merupakan bukti sempurna mengenai terjadinya peristiwa uang prestasi. Mengenai sita jaminan, berdasarkan fakta persidangan dan pemeriksaan setempat,
telah terverifikasi adanya aset-aset berupa tanah SHM nomor 711-367 dan 1290 yang dijaminkan secara sukarela oleh para pihak atau para turut tergugat untuk menjamin utang tergugat hasil. Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan bahwa para pihak akan mengalihkan aset tersebut jika tidak dilakukan penyitaan resmi oleh pengadilan. Tuntutan bunga dan kerugian. Penggugat berhak atas bunga sebesar 10% per bulan sebagaimana yang lazim dalam praktik bisnis modal kerja sebagai kompensasi atas kerugian material akibat tidak kembalinya modal tersebut tepat waktu. Berdasarkan seluruh dalil dan bukti yang diajukan, penggugat mohon majelis hakim agar memberikan putusan menolak seluruh eksepsi para tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menyatakan tergugat satu telah melakukan non-prestasi, menghukum tergugat satu untuk membayar seluruh utang beserta bunga dan ganti rugi, menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas objek sengketa. Kami mohon yang mulia untuk dipertimbangkan kembali. Kami mohon gugatan kami ditolak. Sekian. Baik, setelah memeriksa seluruh bukti dan mendengar para pihak bahwa perjanjian tersebut sah dan mengikat, bahwa tergugat terbukti tidak memenuhi kewajiban secara penuh. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, mengadili 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan manifestasi. 3. Menghukum tergugat membayar 1 miliar pokok. 2.300.000 sisa bagi hasil. 4. Menyatakan sita jaminan. 5. Menghukum tergugat membayar biaya. Dengan dibacakannya putusan ini, maka rangkaian persidangan perkara perdata nomor 5/PDT-G/2026 Pengadilan Negeri Tarakan telah selesai. Selanjutnya, kepada para pihak yang tidak puas atau putusan ini dapat diajukan banding dalam tenggang waktu 14 hari setelah putusan ini diucapkan. Sidang dinyatakan ditutup. Sidang perkara perdata nomor 5/PDT-G/2024 PRTRK telah selesai. Majelis hakim akan meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Sidang telah berakhir. Bagi para pihak yang ingin meminta salinan putusan, silakan menghubungi bagian kepanitraan. Terima kasih atas ketertibannya.